Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah segala situasi pandemi yang kita alami, bahwa kita boleh tetap merasakan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Namun di satu sisi yang lain, kita juga diingatkan, kita harus berperan aktif menjaga kesehatan diri kita, karena kita semua saling mempengaruhi. Ketika kita sehat, sekitar kita juga boleh sehat. Tapi ketika sekitar kita sakit, mereka juga mempengaruhi kita akan jadi sakit. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga diri, kita berperan aktif. Bagaimana caranya? Nah, kita akan melakukan 5M yang sedang kita dengar ini ya. Kita harus menerapkan beberapa hal. Yang pertama adalah memakai masker. Nah, ini ya, saya coba kali ini karena syuting jadi saya tidak pakai masker. Tapi kita semua harus aktif memakai masker, jaga jarak, kalau perlu double. Yang kedua, menjaga jarak. Nah, sekarang biasanya 1 meter mungkin bisa didobelkan jadi 2 meter sebaiknya. Hati-hati karena kita saling mempengaruhi. Cuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir. Ini sangat penting. Menghindari kerumunan, kita harus mulai membatasi diri, mengurangi mobilitas kita juga. Jadi ini sama-sama semua saling terkait supaya kita tidak saling menulari dan kita boleh saling menjaga. Belum lagi ada tambahan yaitu kita penting untuk tidak menyentuh, sering-sering menyentuh muka kita. Seringkali kita tidak tahu apakah tangan kita baik atau sedang bersih atau tidak, tapi hindari menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut, atau, nah ini ya, jabat tangan apalagi pelukan. Itu tolong dihindari saat ini. Kita bisa memberikan salam dengan cara yang lain, nah kita bisa melakukan yang terbaik. Jaga kebersihan benda-benda sekitar kita. Permukaan, kalau bisa disinfektan dan sebagainya. Dan terakhir, cari vaksin. Di mana kita bisa divaksin, cepat cari supaya tubuh kita boleh ditolong untuk saling meningkatkan imun kita. Dan terakhir, mari kita terapkan apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam semuanya ini, mari kita lakukan dengan penuh syukur dan penuh harapan bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKT 3. Menyambut ulang tahun GKT 3 yang ke-79, gereja mengajak setiap kita untuk dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seru dan menarik yang sudah dipersiapkan bagi kita semua. Yang pertama, bagi para orang tua, mari ajak anak-anak Anda untuk mengikuti lomba mewarna yang terbuka untuk anak di jenjang TK sampai dengan kelas 3 SD. Dan lomba menggambar yang dapat diikuti bagi anak kelas 4 SD sampai kelas 8 SMP. Untuk berpartisipasi dan mendapatkan media mewarna dan menggambar, para orang tua dapat menghubungi Kak Lili melalui nomor yang sudah disediakan di layar. Yang kedua, gereja menantang rekan-rekan muda untuk mengikuti video challenge yang bertemakan This is my church. Bagikan cerita seru, pengalaman berharga maupun hal-hal menarik lainnya selama bergereja di GKT 3 dalam bentuk video berdurasi maksimal 1 menit. Upload hasil karya pribadi atau kelompok ke Instagram dengan menyertakan hashtag GKT3 is my church. Paling lambat 24 Oktober 2021. Dapatkan informasi lebih detail dengan menghubungi Saudara Mimi atau Desi melalui nomor yang tertera di layar. Ibu-ibu juga dapat berpartisipasi dalam lomba merangkai bunga atau buah dengan tema
HUT GKT 3 ke-79. Sertakan dokumentasi singkat proses pembuatan dari awal sampai akhir dan kirimkan foto hasil karya melalui WhatsApp ke Ibu Laniwati. Paling lambat tanggal 17 Oktober 2021. Jika ada pertanyaan, para ibu dapat menghubungi Ibu Laniwati untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan tak ketinggalan, gereja mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam lomba foto bersama dengan keluarga. Dengan cara, ajak seluruh anggota keluarga Anda untuk berfoto bersama dengan menghadirkan unsur angka 79 sekreatif mungkin di dalam foto tersebut. Dan hasil foto dapat langsung dikirimkan ke WhatsApp nomor admin gereja yang tersedia di layar. Paling lambat 17 Oktober 2021. Mari ikut berpartisipasi dan memeriahkan lomba-lomba yang ada, karena ada beragam hadiah menarik bagi para peserta yang akan diumumkan saat ulang tahun gereja di akhir bulan. Akhir kata, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh patut bersyukur kepadanya karena kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Dia, khususnya pada masa-masa pandemi seperti ini. Mari, saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita boleh beribadah pada hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan, menyembah dan memuji Dia karena karyanya begitu luar biasa bagi kita. Pujilah Allah. Cintanya mengirimkan anaknya mati bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Kuasa iblis lalanya mau dikalahkan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Karena anugerah-Nya
menerangi hatiku dan ubahkanku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Mazmur 103 ayat pertama sampai yang kedua mencatat, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jemaat sudah duduk kembali. Banyak pergumulan kita alami setiap hari. Kita bahkan membutuhkan kekuatan dan hikmat untuk boleh menghadapi semuanya itu. Kepada siapa kita berharap atau bersandar? Hanya Yesus yang dapat memberikan jawaban kepada kita. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dari lagu yang kita nyanyikan, kita menyadari betapa kita sangat bergantung kepada Dia. Tetapi kalau kita juga merefleksikan dalam kehidupan kita, betapa seringnya kita justru mengecewakan Dia, bahkan menyakiti hatinya. Mari
Seperti pemazmur katakan dalam Mazmur 103, 3-4. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mari datang kepada Dia. Dia kembali mengulurkan tangannya untuk boleh menerima kita. Kita datang kepadanya, kita mengakui segala dosa kita secara pribadi kepada Dia. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah yang penuh rahmat, kami datang kepadamu. Kami tidak mau dan kami juga tidak akan mampu menyembunyikan apapun dari hadapan-Mu, khususnya segala kesalahan kami. Engkau yang sangat tahu isi hati pikiran kami yang sesungguhnya. Di hadapan manusia mungkin kami bisa terlihat begitu baik dan luar biasa. Tapi di hadapan-Mu, tak satu pun ya Tuhan dari kami yang sempurna. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami sungguh sudah berdosa, menyakiti hati-Mu, lebih mementingkan keinginan diri kami, tidak taat akan firman-Mu, memberontak terhadap Engkau. Tapi Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau sudah menyediakan jalan untuk kami boleh kembali kepadamu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu kembali. Mohon pengampunan-Mu ini. Terima kasih. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau dalam kehidupan kami, taat akan kebenaran firman-Mu, menjadi saksi-Mu yang hidup. Terima kasih. Kami serahkan segala doa kami demi nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Amin. Mazmur 103, 8-13 mencatat, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya mengundang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dalam Amsal pasal ketiga ayat 5-7 yang mencatat demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Mari dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli, dan setiap kita yang percaya mengikrarkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Fu. Kepada hambanya kami persilahkan. Saudara-saudari Jemaat GKT 3 Malang yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh bersyukur hari ini boleh kembali bertemu dengan saudara dalam ibadah untuk menyembah Dia. Kita sudah menyanyi, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah sebuah pertanyaan, cukup hanya satu sebelum kita bersama membaca Alkitab.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Saat ini kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami melalui Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Sekarang kami mau belajar firman-Mu. Mohon Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Tuhan tolong kami dapat mengerti dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak saudara membuka satu bagian Alkitab dalam 1 Timotius pasal kedua ayat 5 dan ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara sekalian, di sebuah daerah ada 2 desa yang dipisahkan oleh sebuah jurang yang dalam. Oleh sebab itu, orang membangun sebuah jembatan supaya orang di antara kedua desa itu dapat saling berkomunikasi dan dapat saling mengunjungi. Nah, saudara sekalian, pekerjaan Yesus Kristus sebagai pengantara yang menghubungkan antara Allah dan manusia, mirip-mirip dengan fungsi dan perannya sebagai jembatan tadi, yang menghubungkan 2 desa. Cuma ada perbedaan antara jembatan dengan Yesus sebagai pengantara. Jembatan itu pasif, dia dibangun di sana dan tidak bergerak. Sedangkan Yesus Kristus sebagai pengantara, dia aktif, dia datang ke dalam dunia, mencari dan menyelamatkan manusia terlebih dahulu. Ada juga orang berkata bahwa peran Yesus sebagai seorang pengantara mirip dengan tugas dan peran sebagai seorang mak comblang atau pak comblang yang menjodohkan dan mempersatukan 2 orang. Namun terdapat juga perbedaan yang besar antara peran Yesus sebagai pengantara dan peran mak comblang atau pak comblang yang menjodohkan manusia. Yang pertama, seorang mak comblang, dia menyatukan 2 orang yang sama-sama mau. Jadi mereka mau sama mau, kemudian dijodohkan dan dijadikan pasangan suami istri. Namun ketika Yesus Kristus menjadi pengantara, menghubungkan antara manusia dengan Allah, manusia dalam kondisi sama sekali pasif. Bahkan Alkitab mengatakan manusia telah mati sepenuhnya di dalam dosa. Manusia sama sekali tidak bisa merespons dan tidak bisa mencari Allah. Oleh sebab itu, untuk mengantar manusia kepada Allah, maka Yesus harus datang ke dalam dunia, mencari dan menyelamatkan manusia, melahir barukan manusia, kemudian baru mengantarkan manusia kepada Allah. Yang kedua, saudara sekalian, ketika seorang mak comblang dia menjalankan tugasnya, dia tidak perlu membayar apa-apa. Bahkan banyak mak comblang karena jasanya dia diberi hadiah, dia dibayar. Sebaliknya, ketika Yesus menjadi seorang pengantara, maka Yesus harus membayar harga. Dan harga yang dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus itu sangat mahal. Karena Alkitab berkata, Ia, yaitu Yesus, menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi manusia. Saudara sekalian, apa artinya tebusan? Tebusan itu artinya pengganti kerugian. Tebusan itu adalah uang yang dibayar untuk membayar hutang. Jadi kalau ada orang berhutang, ada orang mengalami kerugian, untuk membayar kerugian tersebut, dia harus mengeluarkan sejumlah uang. Dan uang itu adalah tebusan. Saya kasih contoh, saudara sekalian. Seorang pemuda, dia diberi modal oleh seorang kaya untuk membawa sejumlah TV dan dijual di desa-desa. Nah, setelah dia jual TV-nya, ternyata pemuda ini kurang ajar. Dia tidak bertanggung jawab terhadap uang hasil penjualannya. Oleh karena itu, dia berfoya-foya menghabiskan uangnya. Nah, sang bos yang mendengar pemuda itu sudah menghabiskan uangnya, dia marah besar. Kemudian dia berkata kepada pemuda itu, kalau kamu tidak bayar hutang kamu, kamu tidak boleh datang mencari saya.
Kalau kamu mau bertemu saya, kamu harus bayar lunas hutang dosamu, hutang uangmu dulu. Nah, saudara sekalian, tidak lama kemudian orang ini tidak bayar. Akhirnya bos ini menyuruh orang untuk pergi mencari dan menangkap dia. Nah, saudara sekalian, pemuda ini bagaimana dia bisa berdamai kembali, bisa bertemu kembali dengan tuannya. Dia harus mencari uang, dia harus mendapatkan uang, kemudian dia bayar. Setelah dia bayar, dia baru bisa dengan tenang datang dan bertemu dengan tuannya, dengan bosnya. Dan uang itu disebut dengan uang tebusan. Tebusan untuk mendapatkan kedamaian, tebusan untuk mendapatkan kembalinya dia bertemu dengan sang Tuhan. Nah, saudara sekalian, seperti itulah yang dilakukan Yesus kepada kita. Utang manusia kepada Allah, bukan utang karena uang menjual televisi. Tapi utang manusia itu adalah dosa yang dibuat oleh manusia. Manusia sejak dilahirkan, sudah dilahirkan di dalam dosa. Dan seumur hidup, manusia melakukan banyak sekali dosa dan kejahatan. Alkitab mengatakan utang atau upah dosa adalah maut. Manusia yang berdosa harus membayar harga dosanya, yaitu maut, kematian yang kekal di dalam api neraka untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, Alkitab mengatakan, Yesus datang ke dalam dunia. Dia menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Untuk menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, maka Yesus membayar lunas hutang dosa kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mati bagi manusia di kayu salib. Alkitab mengatakan, tubuhnya diserahkan, dipecahkan, darahnya tercurah, nyawanya diberikan, dia mati. Mati untuk menggantikan manusia, membayar lunas hutang dosanya. Jadi ketika Yesus selangkah demi selangkah memikul salib menuju bukit Golgota, kemudian menyerahkan dirinya untuk disalib di atas kayu salib. Di atas diri Yesus Kristus, dia tanggung dosa seluruh umat manusia. Sehingga ketika Yesus mati menyerahkan nyawanya, darahnya tercurah, maka hutang dosa manusia sudah terbayar lunas. Secara teologi kita mengatakan, kematian Yesus Kristus di kayu salib telah memuaskan tuntutan keadilan Allah. Allah kita itu adalah Allah yang adil. Alkitab mengatakan Allah tidak akan membiarkan satu orang berdosa pun dibebaskan tanpa dihukum. Saudara dan saya yang seharusnya jatuh ke dalam dosa, kita harus dihukum. Tapi Yesus menggantikan kita. Saudara, itu artinya utang. Dan Yesus membayar utang kita. Ibarat saudara sekalian, saudara meminjam uang kepada seseorang. Saudara pinjam 100 juta. Kemudian ketika waktunya tiba, orang itu datang menagih kepada saudara. Saudara berkata, saya tidak punya uang. Maka saudara akan ditangkap dan dihukum oleh orang yang saudara utangi. Ya, atau saudara pinjam uang dengan dia. Nah, bagaimana hutang saudara itu bisa lunas? Cuma ada 3 cara. Yang pertama, orang itu begitu baik hati kepada saudara. Dan dia berkata, sudahlah, ya kita teman. Ya sudahlah, saya hapus hutang kamu. Cara kedua adalah, saudara bayar uang, bawa uang 100 juta. Kemudian serahkan kepada dia. Dan saudara berkata, sekarang hutang saya sudah terlunas, sudah terbayar. Cara ketiga adalah seorang yang baik hati. Lalu dia bawa uang 100 juta. Dan dia pergi kepada orang yang saudara pinjam uang. Lalu dia berkata, atas nama si itu yang sudah pinjam uang kepada kamu, saya bayar hutangnya. Sekarang hutang saudara sudah terlunas, sudah terbayar. Seperti itulah relasi manusia dengan Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berhutang. Bukan hutang uang, tapi hutang nyawa, hutang kematian di dalam api neraka. Karena upah dosa adalah maut di dalam neraka. Ada 3 cara dosa manusia, hutang itu dapat dihapus. Yang pertama, Allah mengatakan, aku hapus semua dosamu. Alkitab mengatakan, Allah tidak mungkin melakukan itu. Karena Allah sendiri berkata, tidak ada seorang pun yang berdosa yang dibiarkan begitu saja tanpa dihukum. Karena Allah kita adalah Allah yang adil, yang menuntut pembalasan
kepada setiap orang yang melakukan dosa. Cara kedua, saudara bisa bayar sendiri. Cara saudara bayar lunas hutang dosa saudara adalah saudara berkata, "Enggak apa-apa Allah, saya mati, saya masuk neraka. Saya bayar hutang dosa saya selama-lamanya di dalam neraka." Apakah saudara mau dihukum di dalam neraka untuk selama-lamanya? Tentu tidak mau. Cara ketiga, ada seorang yang begitu baik hati. Namanya Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia. Dia mati bagi manusia di kayu salib. Di kayu salib, dia menanggung semua dosa umat manusia. Dia membayar lunas semua hutang dosa. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dosanya sudah diampuni. Itulah arti Yesus datang menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua manusia. Saudara dan saya berdosa, Yesus menebus kita. Asal kita membuka hati, percaya kepada Yesus Kristus, kita akan mendapat pengampunan dosa dan mendapat hidup yang kekal. Saudara, ketika Yesus digantung di kayu salib, Yesus menyerukan satu kalimat, "Sudah selesai." Salah satu kalimat yang diucapkan oleh Yesus Kristus di kayu salib, "Sudah selesai." Apa artinya Yesus mengatakan sudah selesai? Artinya hutang dosa manusia sudah dibayar lunas. Yesus sudah menanggung semua dosa manusia. Dan dia bayar lunas dengan darahnya, dengan nyawanya di kayu salib. Semua hutang dosa manusia sudah terbayar. Misi Yesus datang ke dalam dunia sebagai pengantara yang mendamaikan manusia dengan Allah sudah digenapi. Jadi misinya sudah tercapai. Karena dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita didamaikan kembali dengan Allah. Sama seperti di awal saya mengatakan, di daerah itu ada 2 desa. Desa itu dipisahkan oleh sebuah jurang yang dalam. Kemudian ada satu jembatan yang menghubungkan 2 desa tersebut. Sehingga 2 desa tersebut orangnya bisa saling berlalu lalang. Demikian juga antara manusia dengan Allah. Ada satu jurang yang besar. Itu yang disebut dengan jurang maut, jurang dosa. Yesus datang ke dalam dunia. Dia seperti jembatan itu. Dia menjadi pengantara. Tapi dia membayar lunas semua hutang dosa manusia. Sehingga manusia dengan percaya kepada Yesus Kristus, dia bisa kembali kepada Allah. Dia sudah didamaikan kembali dengan Allah. Karena itu saudara sekalian, itulah alasannya. Mengapa? Hanya Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya pengantara antara manusia dengan Allah. Bagi orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena alasannya adalah karena hanya Yesus yang mati membayar lunas seluruh hutang dosa umat manusia. Seluruh hutang dosa saudara dan saya. Saudara sekalian, di dalam dunia ini banyak agama. Di dalam dunia ini juga banyak pemimpin agama. Tapi tidak ada satu agama pun selain agama yang diajarkan oleh Alkitab. Yang mengajarkan bahwa pemimpinnya mati bagi manusia. Menjadi pengantara. Membayar lunas hutang dosa manusia. Dan mendamaikan manusia dengan Allah. Tidak ada seorang pun pemimpin agama yang menjadi pengantara. Seperti Yesus Kristus yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Dengan mempersembahkan nyawanya. Mempersembahkan dirinya sebagai tebusan bagi umat manusia. Hanya Yesus yang membayar lunas hutang dosa. Hanya Yesus yang mendamaikan manusia dengan Allah. Karena itu saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, mari kita teguhkan iman kita. Kalau kita belum percaya kepada Yesus Kristus, bukalah hatimu, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadimu, supaya dosamu diampuni dan kita mendapat hidup yang kekal. Alkitab berkata, ketika kita baca Alkitab dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6 berkata, Allah itu esa, Allah itu cuma satu. Demikian juga pengantara antara manusia dengan Allah juga esa, juga satu. Dan tidak ada duanya, tidak ada pengantara lain yang bisa membawa manusia kembali kepada Allah.
Hal ini dikatakan oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Ini berarti di luar Yesus Kristus tidak ada jalan keselamatan lain kepada Allah. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 juga memberitahukan kepada kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Alkitab dengan tegas mengatakan, di bawah kolong langit tidak ada satu nama lain yang olehnya, kalau kita percaya, dapat membawa kita kembali kepada keselamatan di dalam Allah. Karena itu saudara sekalian, kita tidak setuju dengan orang-orang yang mengatakan ada 1001 jalan ke Roma. Demikian juga ada 1001 jalan ke sorga. Saudara, kalau orang mengatakan ada 1001 jalan ke Roma, itu benar. Kenapa? Karena orang bisa ke Roma dengan 1001 cara. Lewat udara, lewat darat, lewat utara, lewat selatan, lewat timur, lewat barat. Ada 1001 jalan ke Roma. Tapi ada 1001 jalan ke Roma tidak berarti ada 1001 jalan ke sorga juga. Kenapa? Karena sorga tidak terletak di kota Roma. Demikian juga saudara sekalian. Kalau orang mau masuk kota Roma, dia tidak perlu mendapatkan pengampunan dosa. Tidak perlu membayar lunas hutang dosanya. Tapi kalau orang mau masuk sorga, dia harus menyelesaikan dulu ya hutang dosanya supaya dia mendapatkan hidup yang kekal. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu, hari ini kita belajar satu kebenaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat manusia. Dia datang ke dalam dunia menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Untuk menyelamatkan manusia dengan Allah, dia menyerahkan hidupnya, dia menyerahkan dirinya supaya dosa saudara dan saya diampuni dan kita mendapat hidup yang kekal. Hari ini izinkan saya bertanya, apakah saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus? Apakah saudara sudah membuka hati, mengaku diri orang berdosa, lalu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara? Kalau hari ini saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus, saya bersyukur untuk saudara. Karena itu, saya berdoa dan saya berseru kepada saudara, supaya saudara tetap hidup di dalam keselamatan saudara. Hiduplah sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Dengan kata lain, jadilah orang Kristen yang baik. Bertobatlah dari dosa-dosa saudara. Sebelum saudara percaya Yesus dan setelah saudara percaya Yesus Kristus, ada perubahan di dalam hidup saudara. Saudara bertobat dari dosa-dosa yang membelenggu saudara. Banyak orang sebelum dia percaya kepada Yesus Kristus, dia suka menipu orang. Tapi setelah dia percaya, ada perubahan di dalam hidupnya. Dan dia menjadi tidak suka menipu. Dia tidak lagi mabuk-mabukan. Dia tidak berjudi. Dia tidak benci. Dia tidak dendam. Dia tidak melakukan perzinahan. Saudara sekalian, kita hidup percaya kepada Yesus Kristus. Semakin kita hidup, semakin mirip Yesus Kristus. Itulah arti kata Kristen. Kristen artinya Kristus kecil. Semakin kita hidup, kita semakin mirip Yesus Kristus. Semakin kita hidup, semakin kita memuliakan Yesus Kristus. Semakin kita hidup, orang semakin lihat Kristus hidup di dalam hati kita. Saudara sekalian, kita tahu bahwa kita diselamatkan. Bukan hanya supaya kita bisa menikmati sorga. Kita diselamatkan adalah untuk memuliakan Allah. Jadi setelah saudara dan saya diselamatkan, mari kita hidup sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Selain itu, kita juga setelah kita diselamatkan, kita juga harus terlibat di dalam pelayanan. Layanilah Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara. Saudara, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 berkata bahwa kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, tapi karena iman kepada Yesus Kristus yang sudah menjadi pengantara bagi kita. Setelah kita diselamatkan,
kita tidak boleh hanya menikmati kehidupan di dalam Kristus, tapi kita juga harus melakukan perbuatan baik. Jadi Efesus pasal 2 ayat 8 dan 10 sampai 10 mengatakan, kita diselamatkan dari dosa untuk melakukan perbuatan baik. Jadi kita diselamatkan diselamatkan dari dalam dosa untuk melakukan perbuatan baik supaya kita memuliakan Allah. Perbuatan baik apa yang dapat kita lakukan? Tentu perbuatan baik yang utama adalah kita mengabarkan Injil. Saudara coba buka mata, coba lihat di sekeliling kita. Begitu banyak orang belum percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana mereka bisa mengenal Yesus Kristus? Yaitu melalui kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita mengabarkan Injil kepada mereka. Kemudian libatkan diri dalam berbagai pelayanan di gereja kita. Saudara sekalian, Allah sudah menyelamatkan kita. Allah tidak ingin kita jadi orang Kristen yang malas-malasan, yang tidak berkontribusi apapun juga di dalam pelayanan di gereja, tidak berkontribusi apapun juga di dalam pelayanan kerajaan Allah. Allah ingin setelah kita diselamatkan, hati kita berkobar-kobar, mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita. Apakah waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, bahkan harta kita, bahkan pada satu hari, kalau Allah ingin kita mempersembahkan nyawa kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan, Allah ingin. Itulah kehidupan yang layak sebagai seorang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Permisi tanya saudara sekalian, sudah berapa lama saudara percaya kepada Yesus Kristus? Apakah hidup saudara setelah percaya Yesus Kristus mengalami perubahan? Apakah setelah saudara percaya Yesus Kristus, saudara punya semangat, saudara punya niat, saudara punya kerinduan untuk mempersembahkan diri, mempersembahkan sesuatu untuk melayani Tuhan. Dan setelah saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus, saudara, kita jangan lupa, kita jangan menjual iman kita. Hari ini banyak orang demi sesuatu lalu menjual imannya. Demi mendapat pekerjaan yang lebih baik, dia rela pindah agama, dia rela jual imannya. Dia berkata, saya tidak mau lagi percaya kepada Yesus Kristus. Ya, di daerah tertentu saya mendengar cerita-cerita yang menyedihkan. Ada orang karena hidup di dalam kemiskinan, karena dikasih sembako, dikasih pekerjaan, lalu dia berkata, saya sudah tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Tentu saudara sekalian, imannya kepada Yesus Kristus dipertanyakan. Tetapi itu juga bukan satu tindakan yang baik. Kenapa? Karena Tuhan ingin ketika kita percaya dan mengikut Dia, kita mengikut Dia sampai selama-lamanya. Mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Hidup kita, kalau sudah percaya kepada Yesus Kristus, alami perubahan. Setia melayani, kemudian mengikut Yesus sampai kesudahan. Saya juga yakin dan sadar, sebagian saudara yang mendengar khotbah saya hari ini juga ada yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Hati saudara masih tertutup untuk Yesus Kristus. Saudara belum mau jadi orang Kristen. Nah, saudara sekalian, jika Anda belum percaya kepada Yesus Kristus, izinkan saya bertanya kepada saudara. Jika satu hari saudara mengakhiri perjalanan di atas bumi ini, artinya saudara meninggalkan dunia ini, saya percaya saudara pasti mau masuk surga. Betul? Saudara tidak mungkin bercita-cita setelah mati masuk neraka menderita selama-lamanya. Saya yakin saudara mau masuk surga. Tapi bagaimana saudara bisa masuk surga? Siapa yang membawa saudara masuk surga? Kalau dosamu belum diampuni, bagaimana saudara bisa masuk surga? Saudara sekalian, orang yang dosanya belum diampuni, belum diselesaikan di hadapan Allah, jangankan masuk surga, melihat surga pun tidak boleh. Hari ini ada kabar baik untuk saudara. Rendahkanlah hatimu, bukalah hatimu, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan saudara, supaya saudara setelah meninggal dunia tidak perlu menanggung hukuman dosa, mati di dalam neraka. Maka Allah mengutus Yesus datang ke dalam dunia, menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, dengan mati di kayu salib, menanggung dosa saudara, supaya saudara
ketika membuka hati, percaya kepada Yesus Kristus, saudara mendapat hidup yang kekal. Dengan kasih Tuhan. Kalau saudara belum percaya Yesus Kristus, bukalah hatimu. Terimalah Yesus sebagai juru selamat. Katakan, Tuhan, saya orang berdosa. Saya tidak mau mati menanggung dosa saya. Tapi saya mau Yesus mengampuni saya. Mau Yesus yang mati di kayu salib mengampuni dosa saya. Supaya saya diperdamaikan kembali dengan Allah. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Ketika saudara menundukkan kepala, saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, berjanjilah di hadapan Allah untuk mengalami perubahan, hidup berkesaksian, dan setia melayani Tuhan, setia mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Jika saudara belum percaya Yesus Kristus, saudara mau percaya Yesus Kristus, saudara katakan kepada Tuhan saat ini, Tuhan, saya membuka hati. Saya tahu saya orang berdosa. Saya tidak mau mati di dalam dosa, sehingga harus menanggung kematian di dalam neraka. Saya mau percaya Yesus, dan saya minta Yesus mengampuni saya. Yesus yang mati bagi saya di kayu salib, mendamaikan saya kembali dengan Allah. Bapa kami di surga, kami berterima kasih melalui Yesus yang datang ke dalam dunia, menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Dia membayar lunas harga yang harus kami bayar karena dosa kami. Hutang dosa kami sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dengan percaya kepada Yesus sebagai pengantara, hari ini kami mendapat jaminan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami supaya hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa minggu terakhir sudah diumumkan tentang berbagai lomba dalam rangka penyambut hari ulang tahun gereja kita yang ke-79. Nanti akan dirayakan pada tanggal 31 Oktober 2021. Untuk Komisi Anak ada lomba mewarna dan menggambar. Untuk kaum ibu ada lomba merangkai bunga atau buah. Untuk seluruh jemaat ada lomba foto bersama dengan keluarga. 3 lomba yang saya sebutkan ini akan berakhir pada hari ini, tanggal 17 Oktober 2021. Mohon karya-karya jemaat bisa diserahkan kepada kontak person yang sudah tersedia. Untuk kaum muda, lomba membuat video masih diperpanjang sampai minggu depan, tanggal 24 Oktober 2021. Mohon bisa memberikan yang terbaik. Dan memberikan yang terbaik, kita juga mau lakukan pada saat ini dengan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama pujikan Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan Dialah kekuatanku, penolong yang teguh. Saat susah dan berkesan, Ia selalu menghiburku. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Akan ku menyangkalnya, percaya padanya. Bersamanya ku amanlah, setiap saat ku pandang Dia. Kemanapun selalu serta sobatku.
Mari kita membawa persembahan kita dalam doa dan kita juga berdoa sekaligus untuk persiapan gereja kita menghadapi HUT nanti tanggal 31 Oktober. Juga kita mengingat sebentar lagi juga kita harus akan merayakan Natal, baik umum maupun Natal anak dan komisi. Doakan juga untuk pemerintah negara kita. Proses vaksinasi yang terus masih digiatkan demi menanggulangi pandemi COVID-19. Dan di tengah segala situasi ini doakan untuk kestabilan politik, sosial, dan ekonomi. Dan kita tahu semua hal ini semua berkaitan langsung juga dengan kita, jemaat Tuhan. Kita doakan untuk mereka yang sedang bergumul, yang kita tahu, kita sebutkan dalam doa kita. Doakan untuk masalah kesehatan, ekonomi maupun keluarga dan pergumulan-pergumulan yang lain. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami boleh sungguh mengalami pemeliharaan dan pertolongan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan karena kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah. Engkau yang begitu luar biasa mengasihi kami. Tuhan Kau yang terus juga memberkati dan menolong kami. Terima kasih untuk persembahan yang kami juga boleh berikan karena itu adalah semua berkat-Mu atas kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kesempatan ini. Tuhan kami mohon Kau juga berkenan memberkati, memakainya bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan kami juga mengingat untuk kondisi akan gereja kami. Dalam persiapan untuk memperingati hari ulang tahun nanti yang ke-79 pada tanggal 31 Oktober 2021. Tuhan kami mohon campur tangan dan pertolongan-Mu. Pimpin ya Tuhan, banyak hal sudah dipikirkan, dipersiapkan. Kami mohon Tuhan Kau juga berkenan memberkati dan memakainya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami sungguh rindu ya Tuhan untuk kami boleh mengucapkan syukur kami kepadamu. Atas rahmat-Mu, karya-Mu begitu luar biasa atas gereja-Mu di tempat ini. Untuk persiapan-persiapan menjelang Natal, Tuhan kami juga serahkan dan kami juga mohon pimpinan dan pertolongan-Mu. Bahwa Engkau yang sungguh campur tangan, Engkau yang memberkati dan menyertai. Kami rindu Tuhan ini bukan sekedar perayaan. Tapi kami sungguh Tuhan boleh menyambut kedatangan-Mu. Engkau yang hadir juga dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mengingat bangsa negara kami di tengah banyak harus dihadapi berkaitan dengan COVID-19 ini. Bapa kami mohon Kau yang terus campur tangan memberkati dan menolong. Banyak hal sedang diperjuangkan khususnya untuk vaksinasi ini. Masih terus digiatkan dan banyak yang harus dikerjakan. Tuhan tolong untuk distribusi vaksin, untuk proses vaksinasi sendiri. Dan bahkan ada kesadaran-kesadaran yang masih belum terbuka. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu, Kau yang campur tangan, Kau yang menolong dan Kau yang memberkati. Dan semua ini berkaitan juga kestabilan politik, ekonomi, dalam sosial budaya dalam kehidupan bangsa negara kami. Kami mohon ya Tuhan Kau yang berkenan memberkati dan menyertai. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang juga berkaitan langsung mengalami dampak secara langsung dari semua situasi ini. Dalam segala pergumulan-pergumulan yang dialami, baik kesehatan, ekonomi, keluarga, pribadi. Kami mohon ya Tuhan bahwa Engkau yang sungguh campur tangan membukakan jalan bagaimana mereka boleh melewati semua situasi ini dalam pemeliharaan dan kasih rahmat-Mu ya Tuhan atas anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh serahkan segala doa kami yang jauh dari sempurna di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau juga akan terus berkarya dalam kehidupan kami. Kami serahkan segala doa kami yang jauh dari sempurna ini demi nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Kita pujikan doksologi dan setelah kita menerima doa berkat, kita akan mengaminkannya bersama-sama. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Tuhan selamat sumber berkat. Jemaat kasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Saat ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.